Wahyu Astabrata. Tan hening wening upaya mukti nuring pangastuti. Tetek anggayo mukti sentosa rahayu. Ajur wungu nirdaya tan aspe sampurna. Dewi Kesuma, datanglah, kumohon. Aji Sukmo, aku telah bersamamu. Kaulah suamiku. Mari menyongsong matahari. Ampun Jala Sutra. Kakang Sukmo, tolonglah aku. Lepaskan aku dari penderitaan ini. Rara Sunti, aku datang. Aku akan menolongmu. Rara Sunti! Wahyu Astabrata. Serial Sandiwara Radio ini dipersembahkan oleh PT Swadaya Prativi. Berlatar belakang sejarah Kesultanan Mataram, menggetarkan, mendebarkan, menggelorakan semangat, cinta, dan perjuangan umat manusia yang ingin menyibak misteri kehidupan ini. Didukung oleh Ferry Fadli, Eli Ermawati, Ivone Rose, Yuli Mulyana, Idris Apandi, M. Abud, dan artis-artis top lainnya. Cerita ini ditulis dan diolah oleh Bu Nergis Muryono. Pengarah cerita dan naskah Agung Bahrodi. Ilustrasi musik Haris Sabar. Teknik dan montase Jamie Mumu. Dengan sutradara Ferry Fadli. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Wahyu Astabrata. Kali ini mengetengahkan episode kedua dengan judul Sampur Jala Sutra. Dalam seri ke-35 ini didukung oleh para pemain Norman sebagai Sukmo, Herman sebagai Ki Wulung, Hari Akik sebagai Adipati Mondoroko, Wit Hendra sebagai Pangeran Mangkubumi, Rusli sebagai Pangeran Puger, Haris sebagai Raden Mas Jolang, Idris Apandi sebagai Tumenggung Gending, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Aji Sukmo benar-benar berlatih amat giat. Dia senang sekali karena kakeknya mulai mengajari ilmu-ilmu silat dengan jurus-jurus maut. Lebih-lebih apa yang pernah dipelajari dari bapak dan ibunya ternyata bisa dikembangkan dengan manis sekali.
Tetapi bocah kecil itu belum bisa mengendalikan tenaga dalamnya dengan baik. Sehingga ketika selesai melontarkan tenaga dalam, dia jatuh terpental. Setelah memperbaiki pernapasannya, buru-buru dia melompat dan melenting ke udara. Bocah itu luar biasa. Apa yang dilakukannya? Awas, Ki! Sukmo! Hei, Sukmo! Hei, berhenti, Sukmo! Berhenti! Hei, Sukmo! Hei, ya. Sukmo! Sukmo, kau jangan kurang ajar. Hei, jangan sombong, jangan kemaki, ya. Hei, kau jangan sopo siro sopo engson. Jangan mentang-mentang, Sukmo. Hei, Sukmo, berhenti. Kenapa, Kek? Kenapa, Kek? Kakek takut. Sukmo kan tidak bersungguh-sungguh, Kek. Sukmo hanya berlatih. Sukmo, kau benar-benar kurang ajar. Kau harus bisa mengendalikan diri, Sukmo. Sama kakekmu, kau kurang ajar sekali. Sudah tahu kakekmu sudah tidak punya tenaga lagi. Tetapi kau terus menyerangku. Walah, Sukmo. Kenapa, Kek? Kenapa? Bukankah aku sudah bilang, aku ingin berlatih beberapa jurus lagi? Menjadi anak yang berbakti adalah menjadi anak yang tahu diri. Kalau kakekmu kau hajar seperti ini, tentu saja kakekmu tidak mampu melawan tenagamu yang masih kuat. Kau masih memiliki tenaga murni yang hebat. Kakek sudah tidak menyimpan tenaga murni lagi, Sukmo. Haji Sukmo, ingat, namamu bukan hanya Sukmo lagi, tetapi Haji Sukmo. Nah, hargailah dirimu sendiri jika kau ingin dihargai oleh orang lain, Sukmo. Tenaga kakek benar-benar habis, Sukmo. Kau ini menjadi anak yang kurang ajar. Orang kakek sudah menyerah, tidak kuat lagi berlatih. Tetapi ternyata kau masih juga menantang kakekmu. Kakek sudah menyerah, tidak kuat berlatih lagi. Tetapi ternyata kau masih juga menantang kakekmu. Sukmo. Ada apa, Kek? Apakah perlu aku mengambil air jahe biar kakek segar kembali? Tidak, Nger, tidak. Itu tidak perlu. Tidak perlu kau mengambil air jahe. Tidak perlu kau mengambil air minum untuk kakekmu ini. Tetapi izinkanlah kakekmu ini istirahat. Ya, istirahat saja, Sukmo. Nah, kau pun harus istirahat. Latihan seperti ini tidak bisa dilakukan sekaligus. Latihan ilmu bela diri harus dilakukan secara bertahap dan berangsur-angsur. Kau tidak bisa menguasai 8 jurus sekaligus, Sukmo. Kau pun tidak bisa menguasai puluhan jurus sekaligus. Nah, segala sesuatu itu ada waktunya, Sukmo. Kita dalam berlatih dan belajar sesuatu, kita hendaknya bertahap, sedikit demi sedikit. Nah, kalau kau nekat dan tidak mendengarkan nasihatku, ya terserah. Kakek tidak tahu. Kakek tidak mengerti apa yang kau inginkan, Ger.
Tetapi kalau kau ingin menjadi anak yang baik, belajarlah secara bertahap dan patuhilah aturan-aturan yang berlaku bagi tubuh kita. Badan seseorang tidak bisa dipaksakan untuk mengangkat barang berat sekaligus. Aduh, Sukmo, kakek tidak mampu untuk berlatih lagi. Kalau kau hendak berlatih, ya berlatihlah sendiri. Terserah kau, Sukmo. Jadi, Sukmo harus berhenti, kek. Padahal, Sukmo masih kuat untuk berlatih beberapa jurus lagi. Ya, kalau itu maumu ya terserah. Aku hanya ingin kau belajar disiplin. Belajar disiplin pada diri sendiri. Bukan untuk kakek, tetapi untuk dirimu sendiri. Sudahlah, sana. Kau berlatih lagi. Kakek mau pulang. Tidak, kalau kakek pulang, Sukmo pun harus pulang. Sukmo juga sudah lelah, kek. Sukmo sudah banyak mengeluarkan keringat. Kita pulang sama-sama, kek. Karena Ki Wulung meninggalkan padang ilalang, maka Sukmo pun menguntit di belakangnya. Tetapi dia kaget sekali karena kakeknya telah melesat menggunakan tenaga dalam untuk meringankan tubuhnya. Dia pun segera mengikuti jejak kakeknya. Sebentar saja mereka sudah sampai di rumah. Sandiwara radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Kau telah mencapai kemajuan banyak hal, Sukmo. Jurus-jurus yang telah kau pelajari dari bapakmu telah kau kembangkan dengan baik. Dan kau ternyata menyimpan pukulan-pukulan maut. Wah, kakek sampai merinding melihatmu. Benar, kakek? Iya, kau memiliki simpanan hawa murni yang luar biasa. Dibandingkan dengan ayahmu, kau memiliki banyak kelebihan. Kau memiliki banyak keunikan-keunikan dan jurus-jurusmu pun maut sekali. Wah, sebatang pohon besar dapat kau pukul roboh. Dalam melompat ke udara pun, kau bisa melontarkan pukulan-pukulan maut. Ya, tapi hati-hatilah. Kau harus bisa mengendalikan dirimu dengan baik. Terutama hati, pikiran, dan perasaanmu harus kau imbangi. Kekuatan tubuhmu tidak ada artinya apabila kau tidak bisa mengimbanginya dengan kekuatan batinmu. Nah, ingatlah ini baik-baik, Nger. Iya, kek. Kalau berlatih, janganlah lupa waktu. Sehari cukup sekali. Kalau sudah lelah, ya jangan kau paksakan diri. Nanti kau bisa sakit. Keinginan dan kemauanmu memang keras sekali, Nger. Dan itu mendorongmu untuk berlatih dengan giat. Akan tetapi, kau harus memikirkan kesehatan badanmu. Kekuatan tubuh manusia itu terbatas, Sukmo. Iya, kek. Nah, kalau kau biarkan tubuhmu terlalu lelah, maka kau tidak akan bisa mengendalikan diri dengan baik. Seorang pendekar yang baik harus tahu kekuatan ataupun kelemahan dirinya, kelemahan dan kekuatan lawannya, Sukmo. Nah, Sukmo, mendekatlah kemari. Iya, kek. Aku melihat kau masih sedih sekali. Hah? Ada ganjalan yang kulihat di matamu. Aku tahu ganjalan kepergian bapak dan ibumu ternyata masih mengganggu hati dan pikiranmu. Kakek benar. Memang itulah yang menjadi ganjalan dan beban pikiran saya, kek. Sukmo menjadi sedih dan kecewa. Kecewa sekali karena mereka pergi tidak pamit. Kau tidak perlu kecewa, Nger. Kau tidak perlu sedih.
Dan hal itu tidak perlu menjadikan jalan pikiranmu. Anggaplah kakek dan nenekmu ini sebagai orang tuamu. Nah, kelak kau pasti akan sampai di sana, akan menggantikan kedudukannya. Tidak, aku tidak ingin seperti kakek ataupun seperti bapak. Aku ingin menjadi sukmo sendiri. Kalau aku kelak sampai di istana Mataram, aku tak mau menjadi juru taman. Aku tak mau menjadi dalang. Tapi aku ingin menjadi seorang pendekar, menjadi seorang prajurit, menjadi seorang Manggoloyudo, menjadi seorang panglima besar di istana Mataram. Dan aku akan mengalahkan musuh-musuhku. Dan aku memang tidak mau memikirkan lagi tentang bapak dan ibuku. Setelah berkata demikian, Sukmo akhirnya pergi ke belakang meninggalkan kakeknya. Ki Wulung tersenyum lega karena bisa mengarahkan cucunya sedikit demi sedikit. Sementara itu, Ki Warih dan Nyi Warih yang berada di istana Mataram telah hadir di Paseban Agung. Pada hari itu, diadakan Paseban Agung di istana Siti Inggil. Di pendopo agung itu, para pamong praja dan sesepuh istana serta seluruh sentana dalam istana Mataram telah berkumpul. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Pangeran Puger duduk di samping Sang Prabu dengan gagahnya. Sementara adik-adik dan saudara-saudara tua Sang Prabu lainnya duduk di deretan kursi di samping kanan dan kiri singgasana. Adipati Mondoroko dan Pangeran Mangkubumi duduk di kanan kiri Sang Prabu agak ke belakang. Terima kasih atas kehadiran Eyang Mondoroko, Pak Lik Mangkubumi, serta seluruh sesepuh istana. Saya juga mengucapkan terima kasih pada seluruh pamong praja dan sentono dalem yang sudi menghadiri Paseban Agung ini. Juga pada Kang Mas semuanya, serta adik-adikku yang mau datang dalam Paseban ini untuk pelantikan Kang Mas Puger sebagai Bupati Demak. Saya mohon Kang Mas Puger berdiri. Semua yang hadir di sini menjadi saksi bahwa mulai hari ini pemerintah Mataram telah mempercayakan Demak kepada Kang Mas Puger. Semoga dengan demikian pemerintah Mataram memiliki kekuatan di sebelah utara Pulau Jawa. Harapan kami, dengan penunjukan Kang Mas Puger, sesuai dengan apa yang pernah kita bicarakan pada Paseban Agung yang terdahulu, maka Kang Mas Puger bisa mengembangkan wilayah kekuasaannya dengan sebaik-baiknya. Tapi harus ingat bahwa Demak adalah di bawah kekuasaan pemerintah Mataram. Jadi tanggung jawab Pangeran Puger tentu sangat besar. Iya, Pale. Kekuatan Mataram tidak ada artinya jika kita berjalan sendiri-sendiri. Untuk itu, kelak saya harapkan Demak bisa menjadi perisai yang amat kuat bagi Mataram. Saya tidak ingin terjadi hal-hal seperti yang dialami Prabu Kertanegara di masa Singosari, di mana Jayakatwang diberi kekuasaan dan wewenang, tetapi lambat laun merebut Dampar Singgasari. Nah, hal-hal seperti ini jangan sampai terjadi. Terima kasih atas nasihat Pak Lik Mangkubumi. Semoga Kang Mas Puger bisa mengambil hikmah sejarah masa lalu. Sejarah masa lalu bisa kita gunakan sebagai kaca benggala. Terima kasih saya ucapkan pada pemerintah Mataram yang sudi menunjuk saya memegang kekuasaan di Demak. Saya berjanji akan memperkuat Demak sebagai benteng dan perisai Mataram. Silakan, Eyang Mondoroko. Eyang berharap agar Pangeran Puger tidak menyia-nyiakan kepercayaan yang telah diberikan pemerintah Mataram. Peganglah kepercayaan itu sebaik-baiknya. Ingat
Baik dan buruknya Mataram sedikit banyak juga tergantung di pundakmu, Pangeran Puger. Iya, Eyang. Jangan sia-siakan pengorbanan eyangmu yang bersusah payah membabat alas Mentaok hingga menjadi lalatan yang luas dan maju seperti ini. Jangan sampai terjadi kealpaan dalam pemerintahanmu nanti. Iya, Eyang. Kacang mongso lali karo kulite. Saya tidak akan pernah melupakan siapa diri saya, Eyang. Kepercayaan ini akan saya pegang sebaik-baiknya. Ada peribahasa yang bisa menjadi pegangan dan pedoman hidup kita. Peribahasa ini cukup lama. Begini bunyinya. Wicara kuwi pribadinira. Busana kuwi sariranira. Jiwanira ya tindak tanduk saha solah bawanira. Ingat-ingatlah peribahasa itu. Benar, Eyang. Kata-kata saya menunjukkan kepribadian saya. Apa yang saya pakai menunjukkan siapa saya. Dan jiwa saya bisa dilihat dari apa yang saya lakukan dan saya perbuat. Bagus. Jika kau sudah mengetahui hal ini, maka tidak salah pemerintah Mataram memilihmu menjadi Bupati Demak. Kalian semua yang hadir di Paseban Agung ini menjadi saksi. Apa yang sudah diucapkan Pangeran Puger tentang kesaguhan dan kesanggupannya. Bahwa ia bertanggung jawab penuh atas Demak Bintoro. Jika ada sesuatu atas Demak Bintoro, maka Pangeran Pugerlah yang pertama kita pegang. Beberapa saat lamanya Paseban Agung menjadi hening dan sunyi. Semua yang hadir memperhatikan Pangeran Puger yang tersenyum dingin. Adipati Mondoroko kembali duduk di tempatnya semula. Sang Prabu tetap berdiri di samping Pangeran Puger. Terima kasih, Yang Mondoroko. Terima kasih, Pak Limangkubumi. Semoga apa yang telah Eyang berikan dan Pak Lik sampaikan bisa menjadi sangu kawruh kita semua dalam melangkah Ngulowentah Mataram. Lalu bagaimana dengan hamba, Kanjeng Prabu? Paman Gending telah dipercaya sebagai tumenggung di Demak. Paman telah lama memegang kekuasaan di sana, menduduki kekosongan selama ini. Untuk itu pemerintah Mataram menunjuk Paman sebagai pepatih di Demak untuk mendampingi Kang Mas Puger. Terima kasih, Kanjeng Prabu. Beribu terima kasih hamba haturkan atas kepercayaan yang Kanjeng Prabu berikan pada hamba. Hamba akan menjalankan tugas sebaik-baiknya. Semua telah urun rembuk dalam Paseban ini. Kang Mas Purboyo, Kang Mas Joyorogo, Kang Mas Pringgoloyo, Kang Mas Juminah, dan saudaraku Brangti dan Brangsi. Kalian telah setuju apabila Kang Mas Puger kujadikan bupati di wilayah Demak. Bahkan semua yang hadir di sini telah menyetujui pelantikan ini. Saya rasa Paseban ini bisa saya akhiri sampai di sini. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Semua yang hadir di Paseban Agung itu menunduk, memberikan hormat pada Kanjeng Prabu. Semuanya menyetujui keputusan beliau untuk mengangkat Pangeran Puger menjadi Adipati Demak. Raden Mas Jolang bangkit dari singgasananya, diikuti para hadirin meninggalkan ruangan Paseban Agung. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar,
Silahkan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabrata ini. Sampai jumpa.